Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-'abid al-allamah al-muhaddith Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala qala fi kitabih al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalah al-hadith ila al-qal al-da'if. Al-da'if lughatan min at-tu'fi aw ad-dha'fi bi dhammi ad-dhad wa fathiha. Bisa dha'f, bisa dha'f. Diddul quwwati wastilahan huwa al-hadithu alladhi lam tajtami' fihi sifatus sahih wala sifatul hasan wa yuqalu lahu al-mardud. Mithaluhu hadith anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabayn fa hadha dha'ifun لأنه يروى عن أبي قيس الأودي وهو ضعيف. أقسامه اختلف العلماء في تقسيمه فأوصله بعضهم إلى 81 قسما وبعضهم إلى 49 وبعضهم إلى 42 ولكن كل هذه التقسيمات لا تفيد طائلا. فقد قال ابن حجر إن ذلك تعب وليس وراءه غرض على أن هؤلاء الذين اختلفوا في تقسيمه لم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلا ولم يخصصوا لكل حالة من حالات الضعف اسما معينا. حكمه الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في العقائد والأحكام ويجوز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب وذكر المناقب بشروط مفصلة في مواضعها. الضعيف hadis dhaif, bagian ketiga dari bagian hadis yang sudah kita kaji, ada sahih, hasan dan dhaif. Dhaif itu diambil dari ad-dha'f, bidul quwah, lemah ya. Kebalikan dari kuat. Dhaif, fulanun dhaif, oh dia itu orang yang lemah ya. Dhaif. Wastilahan, secara istilah ulama mustalah hadis, hadis dhaif adalah wal hadis, dialah hadis alladzi lam tajtami', yang tidak terkumpul fihi, di dalam hadis tersebut, sifatus sahih wala sifatul hasan, ciri-ciri hadis sahih atau ciri-ciri hadis hasan. Udah kata syarat 5 yang kemarin, udah berarti hadisnya dhaif. Satu saja kurang ya, misalkan dia sanadnya nyambung, terus rawinya ahli takwa, soleh, tidak pernah maksiat, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain, hadisnya tidak ada illat ya, penyakit atau yang mencemarkan hadis tersebut, akan tetapi satu perawinya suka bohong atau afwan, perawinya hafalannya lemah, ya, itu cukup untuk menjadikan hadis tersebut dhaif, untuk menjadikan hadis tersebut dhaif. Jadi ulama itu ketat dalam istilahnya seleksi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama hadis, memang betul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an yang dijaga sama Allah adalah lafaz Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah, kami turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, yang menjaga lafaz Al-Qur'an. Kenapa orang fakir omongkan lafaz? Ya, karena maknanya tidak dijanjikan Allah untuk menjaganya, tidak dijamin sama Allah. Ya, dengan bukti banyak tafsiran yang melenceng daripada orang yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, kalau memang tafsiran dijaga, ya terkatib tafsir melenceng, tapi tidak. Yang dijaga sama Allah lafadznya, ya, tertibnya. Ya, tidak bisa ada orang mau mengurangi satu huruf saja dari Al-Quran, itu tidak bakal bisa. Ya, satu huruf dia mengurangi lafadz Al-Quran, tidak bisa, pasti ketahuan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maknanya situ bebas. Jadi dibuka luang memang sama Allah Subhanahu wa taala untuk menafsiri Al-Qur'an. Tapi Nabi banyak mengancam orang yang sembarangan menafsiri Al-Qur'an, kata Nabi, wah azabnya luar biasa. Diancam sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun hadis tidak seperti Al-Quran. Allah tidak secara terang-terangan mengatakan bahwasanya beliau jago lafaz hadis. Cuma Allah siapkan ulama-ulama untuk menjaga hadis dari besar Muhammad SAW. Jadi diserahkan sama Allah kepada ulama-ulama hadis. Bukan dijaga sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang terjaga, alhamdulillah. Semua hadis Nabi sudah tercatat. Semua hadis Nabi, baik yang dhaif pun tercatat. Jangan dikira hadis dhaif itu kata kitab yang banyak, bahkan berjilid-jilid ulama mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Kali yang dhaif saja itu terjaga, apalagi yang sahih. Begitu. Yang dhaif terjaga. Perawi yang dhaif itu disebutkan. Ya, ada Al-Imam Ibn Adi itu punya karangan Al-Kamil fi Du'afa. Al-Kamil fi Du'afa. Coba Al-Fakir lihat biar kita juga berapa jilid kitab ini. Berjilid-jilid. Apa yang beliau sebutkan? Yang beliau sebutkan cuma perawi-perawi yang dhaif. Perawi-perawi yang dhaif disebutkan sama beliau. Itu luar biasa. Kitabnya kurang lebih dari 9 jilid sampai 10 jilid. Apa yang 10 jilid? Apa yang disebutkan? Perawi yang dhaif. Jadi kalau ada di kitab itu berarti sudah pasti dhaif. Sampai segitunya ulama. Di dalam kitab Mawdu'at, Ibn Jauzi punya kitab namanya Al-Mawdu'at, 4 jilid. Apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi di dalam kitab tersebut? Semua hadis maudhu. Maudhu itu beda lagi dengan dhaif. Maudhu itu bukan hadis sebenarnya. Maudhu itu karang-karangan orang, tapi palsu, dinisbatkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Ibn Jauzi dikumpulkan 4 jilid Al-Mawdu'at Ibn Jauzi. Bayangkan yang maudhu tidak usah bahas yang sahih selesai kita bahas kan. Sama Imam Suyuti diringkas atau diluruskan lagi karena Imam Ibn Jauzi agak teledor jadi 2 jilid. Pokoknya banyak, luar biasa ulama mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ibn Jauzi mengumpulkan 4 jilid bukan buat kita hafal, tapi buat apa? Buat kita tahu, oh ini kalau ada hadis ini berarti itu maudhu. Kan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyuruh anaknya Abdullah namanya untuk menghafal hadis-hadis Nabi yang maudhu. Jadi suatu hari anak ini dimasukkan ke ruangan sama abahnya, nak hafalkan segala hadis yang ada di sini. Anaknya kabar sehat, tak tahu ini hadis maudhu, dia hafalkan kalau anaknya. Selesai bah, udah hafal ribuan misalkan. Nak tahu tak hadis yang kau hafalkan segala itu semuanya hadis maudhu. Itu hadis palsu. Sengaja aku bilang kau hafal hadis palsu. Jadi kalau kau dengar hadis yang lain selain hadis yang kau hafal, berarti itu hadis benar dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kau dengar hadis yang lain dari orang lain hadis, tidak tahu hadis itu kau hafal, berarti itu maudhu. Itu hadis palsu. Jadi perhatian luar biasa dari ulama hadis untuk menjaga hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, kata Allah. Apa-apa yang datang dari Nabi fakhudhuh, kalian ambil harus. Bagaimana kita bisa mengambil hadis tersebut kalau kita tidak yakin, tidak pasti itu hadis Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jangan takut, sudah selesai. Ulama jago hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dhaif itu hadis yang tidak boleh diamalkan. Yuqalu lahu al-mardud. Hadis dhaif juga bisa dinamakan hadis mardud, yang ditolak, tidak diterima. Tapi tidak 100% ditolak. Jadi jangan kita hadis ini dhaif langsung kita istilahnya buang mentah-mentah, tidak disimpan paling tidak sama ulama hadis dhaif. Beda kalau hadis palsu. Kalau hadis dhaif ini ada kemungkinan masih betul nisbatnya ke Nabi besar Muhammad SAW. Cuman kita tidak yakin. Tidak yakin kenapa ya? Karena perawinya hafalannya lemah. Perawinya kalau meriwayatkan hadis suka salah. Suka ngelantur. Nah, kalau sebabnya soalnya sebab dhaif itu kan banyak. Di mau syarat sahih itu. Kalau sebab dhaif tadi karena hafalan itu agak lemah dhaifnya. Kenapa agak lemah? Ya karena mungkin dia hafalannya salah, mungkin juga hafalannya benar. Jadi ulama itu Imam Bukhari misalkan dengar fulan perawi hadis berapa kali salah, tidak pernah salah, baru diambil oleh Imam Bukhari. Fulan perawi hadis tapi sering salah atau yang ngasih tahu kabar sudah ditinggalkan sama Imam Bukhari. Walaupun belum tentu hadis yang dia sebutkan salah semua, tidak tentu.
Tapi berapa kali ya ketemu dia ini salah, lupa dalam meriwayatkan hadis. Sekali, 2 kali, 3 kali langsung di stop istilahnya langsung dipakai hadisnya. Padahal salah cuma 3-4 kali. Itu ketatnya ulama menjaga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contoh hadis dhaif. Hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa berwudu wa masaha 'ala al-jawrabain. Kemudian ketika ingin membasuh kakinya, beliau tidak membasuh kakinya tapi diusap. Jawrabain itu ini apa namanya? Kaos kaki. Jadi bukan khuf. Kalau khuf dari kulit, tidak. Kalau hadis khuf sahih, misalkan kita nak wudu, pertama kita sudah wudu, khuf itu kulit sepatu mungkin bisa tidak ganti, ganti di Arab dipakai di sana. Jadi dia macam kaos kaki agak besar dikit tapi dari kulit dan bisa dipakai untuk jalan. Kaos kaki kan tidak bisa, kaos kaki tidak bisa untuk keluar. Kalau khuf ini bisa untuk di jalan keluar. Itu khuf, hadisnya sahih. Jadi orang misalkan wuduk sempurna, sudah wuduk sempurna di rumah, dia pakai khuf tadi, sepatu kulit. Dia keluar misalkan batal di tengah jalan, dia atau di masjid mau sholat dia batal, dia boleh wuduk, basuh muka, basuh tangan, usap rambut, kaki tidak perlu dia basuh, boleh diusap saja di atas sepatu kulitnya tadi khuf. Tapi syaratnya dia sudah wuduk dulu sebelum pakai khuf. Sebelum pakai sepatu kulit tadi dia udah wudhu sempurna. Kemudian ini kalau untuk orang yang mukim, bukan orang bepergian, yaitu 1 hari 1 malam waktunya, boleh dia tidak melepas sepatu kulit tadi. Tidak dilepas sama dia dari jam 12 siang sampai jam 12 siang besok. Selama 24 jam itu dia boleh wudhu ketika basuh kaki hanya diusap, tidak perlu dilepas, dibasuh kaki tidak perlu. Itu khuf. Itu sahih hadisnya. Bahkan Nabi mengamalkannya. Tapi kalau pakai kaos kaki, hadisnya dhaif. Nabi wudu pakai kaos kaki, kemudian kakinya diusap sama Nabi. Karena kaos kaki bukan khuf, bukan sepatu. Kaos kaki tidak bisa dibawa jalan. Beda dengan khuf. Ini hadisnya dhaif. Fahadha dhaifun. Hadisnya dhaif. Kenapa? Innahu yurwa, karena hadis ini diriwayatkan dari perawi yang bernama Abi Qais Al-Awdiyyi wa huwa dhaifun. Sedangkan Abi Qais ini perawi yang dhaif. Aqsamuhu, bagian daripada hadis dhaif. Ikhtalafa ulama fi taqsimih. Ulama berbeda, selisih pendapat dalam bagian hadis dhaif. Fa awsalahu ba'duhum ila wahid mutamanin. Sebagian menjadikan bagian hadis dhaif sampai 81 bagian. Wa ba'duhum ila 49. Sebagian lagi membagi hadis dhaif sampai 49. Wa ba'duhum sebagian lagi sampai 42 bagian. Semuanya hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ini banyak bagiannya. Karena banyak sebabnya. Yang ini gara-gara terputus, tidak ada perawinya. Yang ini gara-gara hafalannya. Yang ini gara-gara suka menyamarkan gurunya. Yang ini gara-gara suka bohong, macam-macam. Jadi sama ulama dibagi. Tapi walakin kullu hadhihi taqsimat la tufidu qailah. Tapi kata Abu Ya, semua bagian-bagian tersebut yang sampai 81 itu tidak membuahkan banyak faedah. Faqad qala Ibnu Hajar, sampai Ibnu Hajar mengatakan inna dzalika ta'ab, cuma nyampe ibad, kata Ibnu Hajar. Walaysa wara'ahu arad, sedangkan tidak ada faedahnya untuk membagi hadis sampai 81 bagian. Ala anna haula alladziina ikhtalafu fi taqsimihi la yusammu lana min anwa'ihi illa qalila. Terus juga kata Abu Ya, mereka ulama-ulama yang menjadikan bagian hadis dhaif sampai 81 bagian, la yusammu lana, tidak memberitahu kita nama-nama bagian tersebut kecuali sedikit. Jadi memang ada yang ngomong sampai 81 bagian, cuma yang sampai ke kita cuma sedikit bagian daripada hadis dhaif gitu. Ini kata Abu Ya. Walam yukhassisu li kulli halatin halati dhaf isman muayyana. Jadi mereka tidak mengkhususkan setiap bagian daripada 81 itu nama tertentu. Walhasil kata Abu Ya, yang Anda sebutkan di sini itulah bagiannya kalau baca itulah. Yang bakal kita baca sampai akhir, itulah bagian hadis-hadis dhaif, sebagian dhaif, sebagian sahih gitu. Hukmuhu, hukum hadis dhaif.
Al-haditsul dhaif, hadis dhaif la yajuzul ihtijaju bihi fil aqaidi wal ahkam. Tidak boleh dijadikan hujjah, dijadikan argumen, dijadikan dalil fil aqaid, di masalah akidah. Masalah akidah itu hadis ahad saja sahih, tapi hadis perawinya cuma satu-satu atau sedikit, itu ulama khilaf. Sebagian ulama, kebanyakan ulama tidak membolehkan masalah akidah. Akidah itu harus hadis yang mutawatir, harus hadis yang perawinya banyak, dari setiap generasi banyak, dari sahabat 20 misalkan, tabi'in 20, bawahnya lagi generasi ketiga 20, generasi keempat gitu. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Masalah akidah ulama keras, tidak boleh sembarangan kita ini menetapkan masalah akidah dengan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang sahih saja itu harus mutawatir, harus yang perawinya banyak di setiap generasinya gitu. Wal ahkam, juga hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dalam hukum halal haram, tidak boleh. Misalkan apa hukumnya, apa misalkan riba. Oh, hukumnya riba boleh. Kenapa? Karena ada hadis ini. Pas dicek hadisnya dhaif, sudah umpama tidak ada di Al-Qur'an, begitu. Bahkan ada di Al-Qur'an, tidak perlu hadis lagi berarti kan. Misalkan hukum riba, boleh tidak riba? Boleh, ada yang ngomong. Mana dalilnya? Dalilnya hadis ini, atau hadisnya dhaif. Itu tidak boleh, tidak dimenangkan dia. Jadi untuk dijadikan hukum ahkam itu harus pakai hadis sahih. Hadis dhaif tidak boleh. Dan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, semua daripada hukum-hukum di mazhab Syafi'i itu ditetapkan dengan hadis-hadis sahih. Dengan hadis, Imam Syafi'i sembarangan tidak. Pasti semua ada landasannya, dan setiap landasannya itu pakai dalil yang kuat. Imam Syafi'i dan menyebutkan memang di kitab Al-Um beliau tidak disebutkan semua, tapi ada nama imam yang lahir setelah Imam Syafi'i, namanya Imam Baihaqi. Beliau mengumpulkan nama kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, kurang lebih puluhan jilid, kurang lebih 20 jilid kitab itu. Apa yang beliau bahas? Yang beliau bahas disebutkan semua dalil daripada mazhab Imam Syafi'i. Kunut, dalilnya apa? Ini kita misalkan sholat ghaib jenazah di mazhab kita kan sunnah, di mazhab Imam Malik tidak ada. Apa dalilnya? Ini sebutkan. Apalagi yang beda? Pokoknya yang beda sama mazhab yang lain, yang itu khusus mazhab Imam Syafi'i, sama beliau disebutkan semua dalilnya. Memang terkadang ada beberapa hadis yang dhaif kalau dari satunya dhaif, tapi pas dicek yang lain, banyak dalil yang lain, hadis yang lain menguatkan hadis dhaif tersebut, akhirnya naik derajatnya jadi makbul, bisa diterima. Baik itu jadi hasan atau jadi sahih begitu. Dengan riwayat-riwayat yang lain. Sampai-sampai ulama mengatakan semua orang yang bermazhab Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i punya jasa buat mereka. Imam Syafi'i punya jasa buat kita. Luar biasa jasanya kan. Kalau kita tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, nak salah pakai mazhab apa gitu. Kecuali Imam Baihaqi. Imam Baihaqi punya jasa ke Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau karangan dia yang luar biasa tadi. Beliau mengarang, dia mengumpulkan hadis-hadis, dalil-dalil yang berkaitan dengan pemahaman daripada Imam Syafi'i. Jadi luar biasa Imam Baihaqi. Nama kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, puluhan jilid kitab dan dicetak. Jadi hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah akidah, tauhid, untuk masalah ahkam, hukum-hukum. Wa yajuzu al-'amalu bihi fil fadail. Boleh diamalkan untuk fadilah-fadilah. Kalau babnya fadilah, yang melakukan atau yang baca ini pahalanya seperti ini. Hadisnya dhaif tidak apa-apa. Biasanya kitab fadail itu hadisnya dhaif itu. Yang sampai mengumpulkan kitab fadail tebal-tebal biasa hadis dhaif. Targhib dan tarhib, untuk menganjurkan kita, menyemangatkan kita ibadah. Orang yang begini pahalanya begini, orang yang meninggalkan ini pahalanya ancamannya begini. Itu namanya targhib tarhib. Al-Imam Al-Mundhiri punya kitab mengumpulkan hadis targhib tarhib, 4 jilid kitabnya. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis, misalkan pahala orang yang bersedekah,
Ancaman orang yang pelit dari sedekah, itu satu bab. Pahala orang yang melakukan sunnah, pahala ancaman orang yang sering meninggalkan sunnah, satu bab. Pahala orang yang istiqomah dalam sholat, ancaman untuk orang yang sering meninggalkan sholat, itu namanya targhib. Ada kitab khusus itu, termasuk yang paling terkenal Al-Imam Al-Mundhiri, beliau mengumpulkan judul kitabnya Targhib Al-Jilid. Di situ tidak semuanya hadis sahih, gitu. Kenapa? Karena masalah anjuran dan ancaman tidak perlu dengan hadis sahih, walaupun ada juga hadis sahih. Dzikrul manaqib, masalah biografi, masalah sejarah, masalah yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW, tidak harus semuanya hadis sahih. Apalagi misalkan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, cerita Nabi sebelum dilahirkan, apa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan, oh terjadi ini, itu tidak harus sanadnya sahih. Nabi dilahirkan, apa yang terjadi, Nabi umur 5 tahun, apa yang terjadi, namanya sejarah. Tidak harus sanadnya sahih, tapi bukan artinya setiap sejarah sanadnya dhaif, tidak. Akhirnya orang lemah di situ ngarang-ngarang, tidak. Tetap ada batasannya, tapi tidak diharuskan hadisnya sahih. Jadi Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan, kami ini kalau meriwayatkan hadis masalah halal haram, kami tetap kemudian. Sedangkan kalau meriwayatkan hadis masalah fadail, masalah keutamaan amal, masalah manaqib, biografi daripada salah satu sahabat misalkan, atau masalah sejarah at-tarikh, itu tersahalah kami tidak terlalu ketat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, murid daripada Imam Malik, termasuk pemimpin hadis di zamannya. Jadi hadis dhaif dibagi dua lagi. Ada dhaif yang karena sebabnya bohong, itu tidak dipakai. Dhaif yang sebabnya karena bohong ini galak bohong, hadisnya dhaif, itu jelas tidak dipakai hadis itu. Atau dhaif yang lemah, artinya tidak terlalu keras dhaifnya karena hafalan. Orangnya jujur, tapi hafalannya yang agak saro, misalkan galak salah. Nah ini hadisnya masih dipakai sama ulama tadi di bab amal, di bab biografi. Tapi kalau yang suka bohong, tidak dipakai ini hadisnya. Yang galak bohong itu tidak dipakai ini hadisnya. Yang dhaif masih dipakai di bab amal, di bab fadilah, di bab manaqib, itu hadis yang dhaifnya karena hafalannya lemah. Karena hafalannya sering salah, itu yang dipakai. Karena kemungkinan masih benar, gitu kan? Apalagi ulama ada diam, setiap hadis dhaif itu sama ulama dicari. Mungkin ada riwayat yang lain yang menguatkan. Misalkan begini, hadis ana dhaif, sanad yang Anda bawa dhaif. Tapi misalkan dikumpulkan ada 5 orang lain, hadisnya sama, dhaif juga misalkan, itu bisa jadi hasan li ghairi, bisa jadi kuat, jadi hujjah bisa. Kalau tidak mungkin misalkan wong limo ini salah kalau misalkan. Atau ada dhaif, ada satu orang bawa hadis yang sama, sanadnya sahih, maka anak kuat. Jadi kita tidak boleh ngomong oh hadis ini dhaif. Lebih tepatnya kita mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Itu yang lebih tepat. Itu menunjukkan orang paham hadis atau tidak paham hadis. Kalau orang tidak paham hadis, ngomong oh hadis ini dhaif, langsung diklaim sama dia hadisnya yang dhaif. Padahal dia belum tahu ada riwayat yang lain, ada sanad yang lain, kan begitu. Kalau orang yang paham hadis tidak mengatakan hadis ini sanadnya dhaif, berarti kemungkinan ada sanad yang lain sahih, sehingga hadis tersebut bisa diamalkan, begitu. Kurang lebih itulah pengertian hadis dhaif. Insyaallah di kedepannya kita akan bahas mungkin lebih mendalam hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.